Perkenalkan, nama saya Helen Saputri dengan NIM 2101032. Saya dari kelas TPC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya, Hukum Kirchhoff F3 Fisika Dasar 2. Yang pertama yaitu abstrak. Praktikum yang berjudul Hukum Kirchhoff dengan tujuan untuk memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah dan untuk memahami hubungan antara benda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan alat PET Colorado Simulation yang merupakan simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Dengan kata kunci, arus listrik, hukum Kirchhoff, tegangan, kuat arus. Lanjut pada pokok pembahasan. Ada yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisis data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Arus listrik adalah aliran muatan listrik atau muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan adalah satuan terkecil dari atom. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya. Selama muatan tersebut terus bergerak, maka akan muncul arus listrik. Tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Arus listrik dari potensial yang tinggi ke potensial rendah dan berlawanan arah dengan aliran elektron. 1.2 tujuan, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara benda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. 1.3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara benda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Lanjut ke yang kedua, yaitu dasar teori. 2.1 Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini, tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau KCL dan hukum tegangan Kirchhoff KVL. Hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul. Di sini dapat dilihat pada gambar 1, arus yang memasuki cabang. Sigma I sama dengan 0, I2 ditambah I4 dikurang I1 dikurang I3 sama dengan 0. Sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. I2 ditambah I4 sama dengan I1 ditambah I3. Lalu hukum Kirchhoff 2. Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau penjumlahan dengan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Sini kita dapat lihat sigma V sama dengan 0, sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Masuk pada bab 3, metodologi. Di 3.1 flow chart. Mulai membuka link pad, mengatur variabel rangkaian, pengukuran, mencari data, membuat tabel, pembahasan, dan selesai. Lalu 3.2 alat. Yang pertama ada PET simulasi, resistor, voltmeter, ampermeter, kabel, dan baterai. Lalu 3.3 prosedur kerja. Yang pertama, klik link pad Colorado Simulation. Yang kedua, klik on lab. Yang ketiga, pilih arus konvensional. Yang keempat, pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Di sini ada gambar 2, ilustrasi rangkaian listrik. Yang kelima, klik on the resistor dan buat fix pada R1 sama dengan 800 ohm, R2 sama dengan 500 ohm, dan R3 sama dengan 100 ohm. Yang keenam, klik baterai pada bagian kiri dan buat atur tegangannya pada 15 volt. Dan yang ketujuh, klik baterai pada bagian kanan dan atur tegangannya pada 10 volt. Yang kedelapan, klik voltmeter dari sisi kanan, lalu drag untuk mengukur tegangan yang mengatur R1, R2, dan R3. Yang kesembilan, klik ammeter dari sisi kanan, lalu drag untuk mengukur arus pada R1, R2, R3 seperti gambar berikut. Di sini ada gambar 3, ilustrasi rangkaian listrik. Lalu yang ke-10, catat nilai I1, I2, I3, V1, V2, V3 ke dalam tabel. Lalu di sini ada 3.4 pengolahan data, ada R1 sama dengan 800 ohm, R2 500 ohm, R3 100 ohm, dan epsilon 1 sama dengan 15 volt, epsilon 2 sama dengan 10 volt. Lalu bab 4, analisis data dan pembahasan. 4.1 analisis data. Di sini terdapat tabel 1, nilai R, I, dan V hasil pengukuran. Dan di sini adalah video di mana saya mengambil data untuk menentukan arus dan tegangan. Nah, di sini saya akan mengukur tegangan dengan R1 800 ohm, R2 500 ohm, R3 100 ohm. Nah, di sini saya menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangannya. Dan dapat kita lihat di sini kita dapat tegangannya itu min 12,08 volt untuk R1. Tuh. Dan untuk R2-nya di sini kita mendapat tegangannya 7,08 volt. Dan untuk R3-nya di sini kita mendapat tegangannya 2,92 volt. Nah, di sini saya akan mengukur tegangan dengan R1 800 ohm, R2. Nah, lalu selanjutnya saya akan mengukur arus menggunakan ammeter, dan di sini saya mendapat untuk R1-nya 0,015 ampere, dan arus pada R2 0,014 ampere, lalu arus pada R3 yaitu 0,03 ampere. Nah, lalu selanjutnya saya akan Nah, lalu yang selanjutnya yaitu 4.2 perhitungan. Nah, di sini setelah saya menghitung menggunakan cara substitusi eliminasi, di sini saya mendapatkan untuk I1-nya adalah 0,015 ampere, I2 0,015 ampere, dan I3 0,03 ampere. Lalu, untuk menghitung nilai V, maka harus menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Di sini saya mendapat V1 sama dengan 12 volt, V2 sama dengan 7,5 volt, dan V3 sama dengan 3 volt. 4.3 pembahasan. Pada praktikum ini memahami tentang hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff. Berdasarkan pengukuran menggunakan PET simulasi, dan hasil perhitungan menggunakan rumus KVL dan rumus KCL mendapatkan hasil yang sama. Walaupun hasil pada perhitungan awal berbeda, namun ketika dibulatkan, maka nilai yang diperoleh saat pengukuran dan perhitungan sama. Lalu bab 5, kesimpulan dan syarat. 5.1 kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, hukum tegangan Kirchhoff merupakan tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan penjumlahan tegangan jatuh. Yang kedua, hukum arus Kirchhoff menyatakan jumlah arus yang masuk satu titik sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik tersebut. Yang ketiga, rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus yang masing-masing beban memiliki tegangan yang sama dan sehingga arus yang mengalir berbeda. Yang keempat, untuk mencari arus listrik dapat menggunakan metode loop atau mesh dengan menggunakan langkah mencari setiap loop dengan menghitung KVL-nya. Yang kelima, mencari V dapat menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. 5.2 saran. Yang pertama, sebaiknya mempelajari dan memahami hukum Kirchhoff pada modul yang telah diberikan sebelum melakukan praktikum. Yang kedua, perbanyak bertanya jika belum terlalu paham agar pada saat perhitungan tidak kebingungan. Sekian presentasi untuk laporan praktikum Fisika Dasar 2, Hukum Kirchhoff F3. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.